Masa pensiun bukanlah akhir dari suatu kreativitas seseorang. Hal ini dibuktikan oleh seorang dokter yang telah mengakhiri masa baktinya di dunia paramedis, Reti Surya Sudibyo Mars. Berawal dari kegemarannya melukis di atas kanvas, Reti mengisi hari tuanya dengan menekuni seni lukis. Dengan tangan dinginnya, wanita berusia 60 tahun ini juga telah mengaplikasikan lukisannya di berbagai media, salah satunya di atas kaca. Karena memang dari kecil saya memang senang melukis, terus saya ingin menjadi pelukis gitu ya. Sampai kan saya pernah waktu SD itu hampir nggak naik karena saya mendapat orderan teman-teman suruh melukis. Nah, saya kuliah di kedokteran sampai lulus itu saya nggak pernah melukis. Nah waktu itu kan, saya jalan-jalan ke pameran. Udah gitu lah, saya tertarik lagi mau melukis. Melukis itu bukan hanya di atas kanvas saja, tetapi bisa di berbagai media gitu ya. Akhirnya saya ngelihat apa sih yang sering dipakai orang. Nah, ya akhirnya saya juga melukis di kain, ya di baju, selendang, kemudian di kaca ini. Nah. Usaha seni lukis di atas kaca yang dirintis Reti sejak tahun 2005 ini diberi nama Tangan Peri. Makna dari nama tersebut adalah ia ingin memberikan nilai lebih dari suatu benda, seperti layaknya seorang peri yang selalu membuat keajaiban, sehingga apapun yang disentuhnya akan menjadi lebih indah, penuh warna dan fungsional. Jadi saya ingin membuat sesuatu yang memang bisa dipakai ya, jadi fungsional. Orang bisa menikmati keindahannya ya, walaupun itu mungkin toples ya, tapi toples itu bisa ini tempatnya kerupuk, tapi kok waktu ininya dihidangkan itu dia bisa indah sekali, bisa menjadi penunjang interior rumahnya. Motif lukisan wanita berdarah Sunda ini umumnya adalah gambar hewan, seperti burung, ikan, kupu-kupu atau kucing, dan bunga seperti mawar. Ia memaknai motif lukisan ini sebagai simbol keindahan dan keharmonisan. Bakat melukis Reti ternyata juga mengalir pada anak perempuannya, Adra Geza. Gadis berusia 23 tahun ini mengikuti didik sang ibu sejak duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Selain membantu sang ibu melukis, Adra juga memiliki peran penting dalam proses pemasaran. Cuma di sini aja, di workshop di rumah, word of mouth, terus ngasih tahu ke teman-teman, SMS, datang sama orang yang on the spot di pameran. Yang paling banyak di pameran. Yang paling mahal yang sampai aku tahu sampai saat ini tuh toples besar itu 400-an. Yang paling murah bisa ada yang 20.000, 30.000 kayak tempat-tempat lilin gitu. Menurut Adra, yang juga bekerja sebagai penulis naskah di sebuah perusahaan periklanan ini, terdapat perbedaan selera motif antara masyarakat Indonesia dengan wisatawan asing. Jika masyarakat kita menyukai motif yang penuh dengan warna-warna mencolok, para turis lebih menyukai motif dan warna yang sederhana. Sebenarnya orang lebih tertariknya karena, oh ini dilukis pakai tangan tuh ternyata gitu kan. Jadi kita nggak tahu pasarnya kayak gimana, jadi kita ngelukis sesuai keadaan waktu itu, sesuai mood waktu itu. Kolaborasi ibu dan anak dalam menciptakan kreasi yang indah dan unik ini patut dicontoh. Karena walaupun keduanya sibuk dengan kegiatan masing-masing, tetapi mereka masih bisa meluangkan waktu untuk menjalankan usaha ini. Dengan hobi mereka yang sama ini pula, mereka bisa memperoleh omset hingga jutaan rupiah per bulannya. Selain itu, mereka juga tidak pernah menemui kendala yang berarti, karena keduanya menjalani seni lukis ini tanpa beban ataupun perasaan malas.